Sekarang gue udah tahu apa yang gue mau. Nah, apa tuh? Eh Akhirnya ya setelah ngejalanin ini semua, gue tuh pengen punya legacy bisnis sih, yang gue tuh pengen gitu punya bisnis yang bisa diturunkan ke anak cucu gitu loh, bukan bukan bisnis yang sesaat doang. Karena kan gue udah pernah coba dulu bikin bisnis yang viral gitu, dan Oke. dan kelihatan gitu, oh bisnis yang viral ada umurnya dan nggak long last gitu. Makanya akhirnya sekarang kalau lo lihat bisnis yang gue pilih itu adalah boring bisnis yang kayaknya orang malas juga gitu. Gue nggak bikin kafe, gue nggak bikin coffee shop gue malah bikin rumah makan Padang. Iya. Terus gue malah bikinnya bengkel motor. Iya, gue tahu tuh. Gue malah bikinnya rumah sunat. Maksudnya gue udah nggak ngejar bisnis yang tren lagi, gue nggak ngejar bisnis yang viral lagi. Gue lebih ke stable bisnis yang bisa jadi legacy gitu lah. Tapi memang bener, katanya boring bisnis itu lebih baik daripada exciting bisnis. Emang kayak gitu ya teorinya ya? Iya dan tidak sih sebenarnya. Semuanya punya market masing-masing dan punya potensi masing-masing ya. Cuman momentum di Indonesia sih gue ngelihatnya justru banyak lini bisnis yang orang nggak kepikiran sentuh di bisnis itu. Tapi sebenarnya pemainnya justru nggak banyak di situ. Oke. Dan itu menurut gue lebih seksi buat dimainin, kayak oh ya udah ketimbang gue harus bikin coffee shop, gue bersaing dengan banyak sekali kompetitor coffee shop lain gitu. Terus gue bikin restoran yang hype apa, kenapa nggak gue bikin rumah makan yang udah ada dari puluhan tahun lalu. Rata-rata kan kalau kita lihat restoran Padang ya, itu umurnya pasti udah 40 tahun, 60 tahun, 20 tahun gitu. Jadi udah ada success story-nya di situ. Gue main di sunat juga karena tidak banyak yang main di situ. Betul. Dan ternyata marketnya besar sekali. Iya ya. Ya, Banyak sih. ada 200 juta lebih orang di Indonesia yang pasti akan sunat pada akhirnya. Bener, iya itu potensi tuh. Ya udahlah, kita main di boring bisnis dan kita fokus di situ.